Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alia Dewi Lailatul Syabina, program studi bimbingan dan konseling kelas 1B. Di sini saya akan menjelaskan tentang kehidupan manusia. Perjalanan hidup manusia dari alam ruh hingga hari akhir. Perjalanan hidup manusia berawal dari alam arwah, alam rahim, alam dunia, alam barzah, dan yang terakhir alam akhirat. Manusia merupakan makhluk terakhir yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala setelah sebelumnya Allah menciptakan makhluk lain seperti malaikat, jin, bumi, langit dan seisinya. Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia sebagai makhluk yang paling sempurna karena manusia diciptakan untuk menjadi khalifah atau pemimpin di muka bumi dan kemakmurannya. Yang pertama yaitu alam arwah. Allah Subhanahu wa taala mengambil perjanjian dan kesaksian dari calon manusia, yaitu ruh-ruh manusia yang berada di alam arwah. Disebutkan dalam Al-Qur'an surat Al-A'raf ayat 172 yang artinya, dan ingatlah ketika Tuhan mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka, dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka seraya berfirman, bukanlah aku ini Tuhanmu? Mereka menjawab, betul, Engkau Tuhan kami. Kami menjadi saksi, kami lakukan yang demikian itu, agar di hari kiamat kami tidak mengatakan, sesungguhnya kami Bani Adam adalah orang-orang yang lemah terhadap ini. Maksud ini itu yaitu keesaan Tuhan. Yang kedua, alam rahim. Penciptaan manusia dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Mu'minun ayat 12, 13, dan 14 yang artinya, sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari suatu saripati tanah. Kemudian kami jadikan saripati itu air mani yang disimpan dalam tempat yang kokoh, yaitu rahim. Kemudian air mani itu kami jadikan segumpal darah, lalu segumpal darah itu kami jadikan segumpal daging, dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang. Lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging. Kemudian kami jadikan dia makhluk yang berbentuk lain. Maka Maha Suci Allah, pencipta yang paling baik. Yang ketiga, alam dunia. Manusia dilahirkan ke dunia dalam keadaan fitrah, suci, bersih, seperti kertas putih yang belum dicoret-coret. Setelah akil balik, pendidikan dan lingkungannya yang akan mewarnai kehidupannya. Kejadian ini dijelaskan dalam beberapa surat Al-Quran, contohnya Quran surat Al-Hajj ayat 5, Ali Imran ayat 28, An-Nahl ayat 42, dan Al-Isra ayat 70. Perjalanan manusia di dunia bagaikan air jernih yang mengalir, dicemari sampah-sampah, kemudian air ini menjadi keruh dan kotor. Jadi, semua perilaku dan sifat manusia itu akan baik oleh dirinya dan akan buruk oleh sifatnya sendiri. Yang ketiga, alam barzah atau alam kubur. Alam barzah adalah taman dari taman-taman surga atau lembah-lembah dari neraka. Di dalam ini manusia tinggal sendiri, yang akan menemani adalah amal perbuatan yang pernah dibuat selama di dunia. Jika seseorang yang menjadi penghuni surga, akan dibukakan pintu untuknya surga. Setiap pagi dan sore dia akan merasakan hawa surga. Sebaliknya, jika menjadi penghuni neraka, akan dibukakan untuknya setiap pagi dan sore dia akan merasakan hawa panasnya neraka. Yang keempat, alam akhirat. Pada fase yang terakhir dari rihlah manusia di hari akhir adalah sebagian mereka masuk surga dan sebagian mereka masuk neraka. Surga tempat orang-orang bertakwa dan neraka tempat orang-orang kafir. Kedua tempat tersebut sekarang sudah ada dan disediakan. Bahkan surga sudah rindu pada penghuninya untuk siap menyambut dengan sebaik-baiknya. Neraka pun sudah rindu dengan penghuninya dan siap menyambut dengan hidangan neraka. Al-Quran dan hadis telah menceritakan surga dan neraka secara detail. Penyebutan ini agar menjadi pelajaran bagi kehidupan manusia tentang persinggahan akhir yang akan mereka alami. Selanjutnya yaitu ragam orientasi hidup manusia. Orientasi kemanfaatan atau kemaslahatan. Manusia yang baik adalah manusia yang bisa memberi kemanfaatan atau kemaslahatan yang sebesar-besarnya bagi orang lain. Oleh karena itu, segala potensi yang kita miliki harus kita gunakan untuk memberi kemanfaatan
atau kebaikan yang sebesar-besarnya. Bila yang dilakukan manusia, maka banyak persoalan bisa kita pecahkan dan banyak kemajuan yang bisa kita capai. Namun, yang amat kita sayangkan adalah banyak manusia yang belum bisa memberi kemanfaatan kepada orang lain, bahkan dirinya sendiri saja bermasalah. Orientasi kepedulian. Sebagai muslim yang beriman, sudah pastinya harus memiliki rasa kepedulian. Contohnya, kita membantu terhadap kesulitan hidup yang dialami orang lain, dan kita akan berusaha menjadi bagian dari solusinya. Maksudnya, yaitu apabila ada orang yang sedang kesulitan, kita membantunya agar kesulitan yang dialaminya dapat terselesaikan dengan cepat. Yang kedua, orientasi kedisiplinan. Seorang muslim senantiasa dituntut untuk disiplin dalam melaksanakan nilai-nilai kebenaran yang datang dari Allah Subhanahu wa taala dan telah dibimbing dengan diturunkannya Al-Qur'an sebagai petunjuknya, sehingga bisa membedakan mana jalan hidup yang benar dan mana yang salah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, beberapa hari yang ditentukan itu ialah bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan permulaan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Quran Surat Al-Baqarah ayat 185. Tujuan dan fungsi penciptaan manusia. 1. Tujuan penciptaan manusia. Tujuan penciptaan manusia adalah sebagai abdi kepada Allah dan khalifah di bumi. Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Surat Az-Zariyat ayat 56. Yang kedua, tanggung jawab. Sebagai abdi merupakan sesuatu tanggung jawab individu atau fardu ain, meliputi kepada kemestian untuk memahami lapangan akidah dan tauhid, syariat dan akhlak. Pengabdian manusia pada Allah lebih mencerminkan manusia agar terwujudnya sebuah kehidupan dengan tatanan yang adil dan baik. Oleh karena itu, pengabdian manusia harus dilakukan secara ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Fungsi penciptaan manusia. Fungsi penciptaan manusia adalah sebagai khalifah yang telah dititipkan Allah, di antaranya adalah pertama, belajar. Surat An-Naml ayat 15-16. Belajar yang dinyatakan pada ayat pertama surat Al-Alaq adalah mempelajari ilmu Allah, yaitu Al-Quran. Kedua, mengajarkan ilmu, tertera dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 31-39. Khalifah yang telah diajarkan ilmu Allah maka wajib untuk mengajarkannya kepada manusia lain. Hal ini yang dimaksud dengan ilmu Allah adalah Al-Quran dan juga Al-Bayan. Ketiga adalah membudayakan ilmu. Al-Mu'minun ayat 35. Ilmu yang telah diketahui bukan hanya untuk disampaikan kepada orang lain, melainkan dipergunakan untuk dirinya sendiri dahulu agar membudaya dan hidup sukses dalam pandangan Al-Quran. Pada umumnya, masyarakat memahami arti kesuksesan identik dengan pencapaian cita-cita, harapan, serta keinginan. Simpelnya, kata sukses berarti pencapaian keberhasilan atau keberuntungan atas wujud nyata dari apa-apa yang dicita-citakan. Lantas, bagaimana makna sukses menurut Al-Quran? Dalam Al-Quran, kata sukses terbagi menjadi 3. Al-Falah, An-Najj, Al-Fauj. Menurut tata bahasa, Al-Falah berarti kemenangan, kelestarian, kekekalan, kebenaran, dan bertahan hidup. Adapun Al-Fauj berarti keberhasilan atau keberuntungan yang baik. Dalam Al-Quran, yang berkaitan dengan Al-Falah hampir rata-rata menjelaskan dan menerangkan 5 hal tersebut di bawah ini. Bebas dari hal-hal yang membuat rugi, sakit, memperburuk keadaan diri. An-Najat. Mendapatkan dan meraih keadaan dan kondisi yang layak bagi baik dan sentosa, yaitu Al-Falah. Terus, tercapainya harapan serta cita-cita atau Al-Fauj. Menang dan berhasil menaklukkan berbagai rintangan, yaitu Al-Fauj wa An-Najat. Terus, menggapai keabdian hidup, yaitu Al-Falah, keberadaannya dikenang secara positif sepanjang sejarah.
mendapatkan kehidupan damai di dunia dan kehidupan akhirat. Mungkin sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.